Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai permasalahan yang didapat dari sebuah video yang telah ditonton pada minggu kemarin, beserta solusi-solusi dari permasalahan tersebut yang kelompok kami dapatkan. Namun, sebelum masuk pada pembahasan permasalahan dan solusinya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Intan Nur Elitsa dan 3 rekan saya yang lain, yaitu ada Deyuni, yang kedua ada Azmia, dan yang ketiga ada Putra. Untuk selanjutnya, mari kita simak cerita apa yang ada di dalam video tersebut dan permasalahan-permasalahan apa yang muncul di dalam cerita tersebut. Isi cerita di dalam video. Sebuah perusahaan PT Persada merupakan perusahaan yang memproduksi makanan seperti roti, biskuit, snack, dan lain-lain. Kemudian perusahaan tersebut ingin menambah produksi baru, yaitu mie instan dengan berbagai varian. Namun, terdapat kendala untuk melaksanakan rencananya tersebut, yaitu gudang penyimpanan yang tersedia sudah tidak dapat menampung barang produksi baru. Maka, PT Persada akan membuat gudang penyimpanan baru agar dapat menampung produksi mie-nya. Kemudian, PT Persada membuat desain untuk bangunan gudang penyimpanan mie. Kemudian, untuk merealisasikan rencananya, PT Persada mengajak bekerjasama kepada perusahaan konstruksi, yaitu PT Berdikari, mengenai pola rangkaian bangunan, estimasi biaya yang diperlukan, dan kapasitas maksimal dari gudang penyimpanan mie. Dan PT Berdikari menyetujuinya dan mau membantu PT Persada untuk merealisasikan rencananya tersebut. Setelah kita dengarkan cerita di atas, kita dapat permasalahan yang muncul. Yang pertama yaitu pola rangkaian gedung penyimpanan, yang kedua yaitu estimasi total biaya yang diperlukan, yang ketiga yaitu kapasitas maksimum gudang penyimpanan. Untuk solusi permasalahannya yaitu yang pertama, pola rangkaian gedung penyimpanan. Pola rangkaian gedung penyimpanan di sini dikatakan sebagai bangunan yang akan dibuat untuk gudang penyimpanan akan berbentuk sebuah balok dan diisi oleh 6 ruangan. Untuk setiap ruangannya berbentuk sebuah kubus, maka pola rangkaian yang akan dibuat yaitu jaring-jaring kubus. Kemudian dari bangunan gudang yang akan dibuat tentunya memiliki atap yang berbentuk limas. Karena sebuah gudang penyimpanan akan dibuat 6 ruangan berbentuk kubus, maka pola rangkaian bangunan gudang merupakan bangunan gabungan dari 6 jaring-jaring kubus dan 1 jaring-jaring limas. Untuk pola rangkaian gedung penyimpanan, A. Desain bangunan. Bisa kita lihat bersama-sama dalam PPT. Desain bangunannya terdiri dari 6 kubus dan 1 limas yang disimpan di atas untuk menjadi alat. Yang kedua yaitu pola rangkaian setiap ruangan. Setiap ruangan memiliki pola rangkaian, namun untuk pola bangunan atau jaring-jaring limas atau atap, bisa kita lihat atap mempunyai jaring-jaring seperti yang dilihat di PPT ini. Yang kedua yaitu pola rangkaian setiap ruangan. Setiap ruangan di sini diartikan satu kubus, maka untuk polanya adalah bisa kita lihat dalam PPT. Untuk pola rangkaian yang kedua yaitu pola rangkaian ruangan kolam. Bisa kita lihat dalam PPT seperti itu. Selanjutnya adalah solusi dari permasalahan yang kedua, yaitu estimasi total biaya yang diperlukan. Perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk pembangunan gudang dapat ditentukan dengan cara mengetahui terlebih dahulu harga dari biaya pembangunan setiap meternya untuk semua bagian gedung. Kemudian setelah itu kita harus mengukur dan menghitung besar gedung yang akan kita buat, dari berapa luas bangunan yang akan kita inginkan, kemudian tentukan panjang setiap sisi bangunan agar sesuai dengan luas yang kita inginkan. Setelah perhitungan didapatkan dan total luas permukaan bangunan ditemukan, maka selanjutnya tinggal kita kalikan dengan harga biaya pembangunan per meternya yang telah disepakati. Maka hasilnya itulah yang merupakan perkiraan total biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun sebuah bangunan.
Maka kesimpulannya, solusi untuk mengetahui estimasi total biaya yang diperlukan, kita harus menghitung luas seluruh permukaan dari gedung tersebut. Dari cerita dalam sebuah video, telah diketahui bahwa ukuran satu ruangan atau satu kubus itu yaitu 8 meter dikali 8 meter dan dikali 8 meter. Kemudian tinggi sisi tegak atapnya yaitu 13 meter. Kemudian yang ketiga, ukuran satu kardus mie itu 32 cm dikali 20 cm dikali 23 cm dan harga biaya pembangunan per meternya adalah Rp1.500.000. Untuk selanjutnya, mari kita cari terlebih dahulu luas permukaan dari atap bangunan, di mana sebelumnya kita telah pelajari bahwa atap bangunan terbentuk oleh jaring-jaring satu persegi panjang dan dua bentuk segitiga dengan dua ukuran yang berbeda. Untuk yang pertama, mari kita cari terlebih dahulu luas permukaan dari persegi panjang. Kita telah tahu bahwa mencari luas persegi panjang mempunyai rumus panjang kali lebar. Maka tinggal kita substitusikan, panjangnya adalah 24 meter dan lebarnya adalah 8 meter. Dan hasilnya adalah 192 meter persegi. Maka luas dari persegi panjangnya adalah 192 meter persegi. Kemudian untuk selanjutnya kita cari luas permukaan dari segitiganya. Karena memiliki dua ukuran yang berbeda, yaitu kita cari satu-satu. Untuk yang pertama perbedaannya pada panjang alasnya. Untuk panjang alas yang pertama memiliki panjang 24 meter dan panjang alas yang kedua memiliki ukuran panjang 8 meter. Kemudian kita cari ukuran segitiga yang pertama, tinggal kita substitusikan pada rumus yang telah tertera, di mana rumus luas permukaan segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Kita telah ketahui bahwa alasnya adalah 24 meter dan tingginya 13 meter. Tinggal kita kalikan setengah kali 24 meter dikali 13 meter. Hasilnya adalah 156 meter persegi. Karena tadi memiliki dua ukuran yang sama, tinggal kita kalikan 2. Maka 2 kali 156 meter persegi sama dengan 312 meter persegi. Selanjutnya kita cari luas permukaan segitiga yang kedua, di mana panjang alasnya adalah 8 meter. Sama, rumusnya adalah setengah alas kali tinggi, tinggal kita substitusikan juga, yaitu setengah kali 8 meter dikali 13 meter, maka hasilnya adalah 52 meter persegi. Karena sama juga memiliki dua ukuran yang sama, tinggal kita juga kalikan dengan 2, yaitu 52 kali 2 sama dengan 104 meter persegi. Maka luas total segitiga tinggal kita tambahkan. 312 meter persegi ditambah 104 meter persegi sama dengan 416 meter persegi. Kemudian kita cari total luas dari atapnya, yaitu luas persegi panjang dan luas dari segitiga. Tinggal kita tambahkan lagi, berarti luas persegi panjangnya adalah 192 dan luas dari segitiganya adalah 416. Total dari keduanya adalah 608 meter persegi. Maka luas total dari atap adalah 608 meter persegi. Karena kita telah mengetahui luas dari permukaan atap, sekarang kita harus mencari luas permukaan dari seluruh permukaan bangunan gedung. Kita akan menghitung satu ruangan atau satu kubus. Dilihat dari pola ruangan tadi, ruangan A sama dengan C sama dengan D sama dengan F, yaitu tersusun oleh 5 buah persegi dan rusuknya adalah 8 meter. Kemudian sekarang kita cari luas dari permukaan persegi, yaitu sisi kali sisi, sama dengan 8 meter dikali 8 meter, berarti memiliki luas permukaannya adalah 64 meter persegi. 64 meter persegi merupakan luas permukaan dari satu persegi. Karena dari satu kubus tersusun oleh 5 persegi, maka tinggal kita kalikan 5. Berarti 5 dikali 64 meter persegi. Berarti sama dengan 320 meter persegi. Karena dalam satu ruangan terdapat 4 buah kubus yang memiliki pola dan ukuran yang sama, tinggal kita kalikan 4.
Berarti 320 meter persegi dikali 4 sama dengan 1280 meter persegi. Berarti 4 kubus dari gedung tersebut memiliki luas permukaannya adalah 1280 meter persegi. Karena terdapat 6 buah kubus, sekarang tinggal kita cari 2 kubus yang lainnya. 2 kubus yang lainnya adalah ruangan B dan E. Keduanya memiliki pola dan ukuran yang sama juga, yaitu tersusun oleh 3 buah persegi dan panjang rusuknya adalah 8 meter. Sekarang kita sama cari dulu luas permukaan dari persegi, yaitu sisi kali sisi. Berarti 8 meter dikali 8 meter sama dengan 64 meter persegi. Karena dari satu kubus tersusun dari 3 persegi, berarti kita kalikan dengan 3. 64 meter persegi dikali 3 sama dengan 192 meter persegi. Karena terdapat 2 kubus yang sama, yang memiliki pola dan ukuran yang sama, tinggal kita kalikan 2. Berarti 192 dikali 2 sama dengan 384 meter persegi. Maka kita telah bisa mengetahui total dari luas permukaan bangunan adalah 1280 ditambah 384 meter persegi. Totalnya adalah 1664 meter persegi. Karena kita sekarang telah mengetahui luas permukaan dari atap dan luas permukaan dari bangunan, yaitu di mana luas permukaan atapnya adalah 608 meter persegi dan luas bangunannya adalah 1664 meter persegi, tinggal kita gabungkan, yaitu total seluruh permukaan gudang. Berarti total luas permukaan gudang sama dengan 608 ditambah 1664 meter persegi, sama dengan 2272 meter persegi. Maka luas permukaan dari seluruh bangunan adalah 2272 meter persegi. Nah, sekarang kita dapat mengetahui estimasi total biaya yang diperlukan karena kita telah mendapatkan total seluruh permukaan gudang dan biaya pembangunan per meternya, di mana luas totalnya tadi adalah 2272 meter persegi dan biaya pembangunannya telah disepakati, yaitu 1.500.000 untuk per meternya. Selanjutnya tinggal kita kalikan saja total luas permukaan gedung tersebut dengan biaya pembangunannya. Berarti 2.272 meter persegi dikali 1.500.000 rupiah sama dengan 3.408 juta rupiah. Maka perkiraan total biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Persada untuk membangun bangunan penyimpanan atau untuk gudang penyimpanan adalah sebesar 3.408 juta rupiah. Baik, yang ketiga yaitu kapasitas maksimal gedung penyimpanan. Untuk mengetahui kapasitas maksimal sebuah ruangan, tentunya kita harus mengetahui luas ruangan atau volume dari bangunan tersebut dan besar ukuran benda yang akan dimasukkan ke dalam ruangan tersebut. Maka untuk mengetahui kapasitas dari gudang penyimpanan DUSMI, yang pertama yang harus dilakukan adalah menghitung luas ruangan atau volume dari ruangan. Karena ruangan ini berbentuk kubus, maka kita mencari dengan menggunakan rumus volume kubus dengan sisi atau rusuk 8 meter. Volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi, maka 8 meter kali 8 meter kali 8 meter hasilnya 512 meter per kubik. Karena dalam satu bangunan terdapat 6 ruangan, maka volume total bangunan yaitu 6 kali 512 meter per kubik sama dengan 3072 meter per kubik. Selanjutnya mencari ukuran dari benda yang akan dimasukkan ke dalam ruangan dengan menggunakan rumus volume balok dengan panjang 32 cm atau 0,32 meter, lebar 20 cm atau 0,2 meter, dan tinggi 23 cm atau 0,23 meter. Maka
volume kardus 0,32 meter dikali 0,2 meter dikali 0,23 meter, hasilnya 0,01472 meter per kubik. Nah, karena kita sudah mendapatkan ukuran luas ruangan dan ukuran benda yang akan dimasukkan ke dalam ruangan, langkah selanjutnya adalah membagi besar luas ruangan dengan besar ukuran dari dusmi. Dengan cara besar volume ruang dibagi besar volume barang, yaitu 3072 meter per kubik dibagi 0,01472 meter per kubik, hasilnya 208.695,65 dapat dibulatkan menjadi 208.696. Maka kapasitas maksimal gudang dapat menampung banyak kardus sebanyak 208.696 kardus mie instan. Dari solusi-solusi yang kami dapatkan, kami dapat merangkum atau menarik kesimpulan bahwa pola rangkaian yang digunakan oleh PT Persada untuk gudangnya yaitu tersusun atas 2 bangun ruang, yaitu atap berbentuk limas dan bangunan berbentuk balok, di mana memiliki 6 ruangan yang berbentuk kubus. Maka pola rangkaiannya tersusun atas 1 jaring-jaring limas dan 6 jaring-jaring kubus, di mana jaring-jaring 4 ruangan terdiri dari 5 buah bangun datar persegi dan 2 ruangan hanya terdiri dari 3 buah bangun datar persegi. Untuk estimasi biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Persada setelah diperhitungkan kira-kira sebesar Rp3.408.000.000 dan kapasitas maksimal gudang untuk menampung kardus mie instan sebanyak 208.696 kardus mie instan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai solusi-solusi yang bisa kami dapatkan dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh PT Persada. Terima kasih telah menonton video kami dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.